berkumpul untuk bersama-sama mengikuti ibadah persekutuan teruna. Mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Teruna. Adik-adik, mari kita bersatu teduh. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke tahta kerajaan-Mu. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 22, Besar dan Ajaib. Sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu, sehingga kami semua dapat kembali berkumpul ya Tuhan untuk sama-sama mengikuti ibadah persekutuan teruna ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini hingga dari awal hingga pada akhirnya ya Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pujian yang terambil dari Mazmur pasal 65 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Jika sudah, kakak akan bacakan ayatnya. Hukum Allah kepada orang fasik, untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Sabda
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, karena kami masih boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah biarlah Roh Kudus memimpin kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik teruna dan teruni PPIP Siloam Pontianak. Selamat pagi, salam. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berintegritas atau pemimpin yang memiliki pribadi yang jujur dan berkarakter. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, bagaimana seorang pemimpin yang berintegritas itu, mari kita mencoba untuk mengerti beberapa hal, paling ada 3 yang akan menuntun kita supaya kita mengerti seperti apa pemimpin itu. Hal yang pertama yang kita mengerti di sini adalah hamba. Hamba itu apa? Hamba itu adalah pembantu. Hamba itu adalah pelayan. Hamba itu adalah jongos. Atau hamba itu seseorang yang mengabdikan diri kepada seseorang. Hal yang kedua adalah murid. Murid itu adalah seorang yang belajar dalam sekolah-sekolah umum dan sebagainya. Itu adalah seorang murid yang dibimbing oleh seorang guru. Dan yang ada juga dalam konteks beragama kita, konteks beragama adalah seorang murid itu orang yang belajar di dalam bimbingan dari seorang yang berhikmat atau memiliki hikmat, sehingga harapannya satu saat kalau dia sudah selesai di dalam belajarnya itu, dia akan mewarisi ilmu gurunya dan dia menerapkan dalam kehidupannya sebagai seorang yang bijaksana. Nah, kita sudah tahu untuk menuju pengertian bagaimana pemimpin yang berintegritas itu. Sebab itu kita sudah bisa membedakan. Mari kita baca ayat Alkitab yang akan kita baca sebagai dasar kita mengerti pemimpin yang berintegritas itu. Kita buka di dalam Yesaya 50 pasal 50 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Jadi sudah buka semua ya, bahwa firman Tuhan akan kita baca secara bersama-sama. Saya di sini ada di rumah juga membaca dengan baik ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ketaatan Hamba Tuhan. Demikianlah firman Tuhan itu. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jambutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Ada yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita dari Yesaya ini memiliki latar belakang sebuah kegagalan umat pilihan, yaitu kegagalan umat Israel untuk hadir sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah bangsa. Mereka kehilangan identitas sebagai umat yang harusnya memberikan teladan kepada bangsa-bangsa lain tentang hidup
dalam relasi akrab atau hubungan yang akrab dan takut akan Tuhan itu sudah hilang, maka Israel adalah bangsa yang gagal jadi umat untuk mengajarkan kehendak Tuhan. Nah, di dalam situasi seperti ini, Yesaya diutus oleh Tuhan. Dia dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan. Bahwa tadi kita baca di dalam ayat 4 bahwa Tuhan itu telah memberikan kepada kulidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi Tuhan memberikan lidah seorang murid kepada Yesaya, artinya yang sudah kita baca tadi bahwa lidah seorang murid itu nanti akan mengajarkan sesuatu yang tentunya berhikmat. Jadi lidah seorang yang berhikmat itu yang akan disampaikan, sehingga dia akan memberikan perkataan itu atau yang disampaikan oleh Yesaya itu akan memberikan semangat yang baru kepada orang-orang yang letih dan lesu. Itu yang disampaikan hal yang pertama. Kemudian untuk hal yang kedua, bahwa disampaikan di sana di ayat yang ke-4b dikatakan bahwa setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuat telingaku dan aku tidak membuka telingaku dan aku, saya ulangi, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi setiap hari Tuhan itu membuka pendengaran bagi Yesaya ini supaya dia bisa mendengar sesuatu yang baik, mendengar sesuatu yang dari Tuhan. Jadi yang mungkin orang lain tidak bisa mendengarnya, tetapi saya akan mampu untuk mendengarnya itu karena Tuhan setiap pagi itu memberikan telinga yang tajam. Tuhan selalu mengasah itu setiap hari kepada Yesaya, supaya apa yang didengarnya itu, apa yang disampaikan itu benar di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan pendengaran untuk mendengar supaya diasah terus, supaya pendengaran telinga ini kan menghadapnya ke depan, bukan ke samping atau ke belakang, sehingga Tuhan menginginkan kita untuk mendengar yang ada di depan, bukan mendengar orang yang di belakang. Kalau kita mendengar sesuatu yang di belakang, maka kita tidak akan mendengar dengan jelas, sehingga kita mudah jatuh karena hal seperti itu. Juga bukan yang kanan atau ke kiri, sehingga kita bisa belok kanan kiri dan kita gagal untuk mengikuti Tuhan. Ini adalah sebuah kiasan yang disampaikan Tuhan kepada Yesaya untuk umat Israel pada saat itu. Lalu hal yang ketiga juga disampaikan dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Artinya di sini kalau kita garis bawahi, Yesaya dipanggil untuk memberi punggung. Artinya dia memberi punggung, dia mampu bertanggung jawab, bahwa dia tidak takut kepada siapapun di dunia ini kecuali kepada Tuhan. Dia menyampaikan hal ini, dia tetap menyampaikan apa yang Tuhan firmankan itu, karena apa yang Tuhan firmankan itu selalu ditentang oleh bangsa-bangsa Israel ini, bangsa pilihan ini yang katanya umat pilihan. Nah, di dalam situasi yang seperti inilah, maka bangsa Israel dipaksa dia harus mendengarkan firman Tuhan itu. Apapun risikonya bagi saya, maka dia akan melalui. Sekalipun dia ditampar, sekalipun dia dinodai, sekalipun dia diludahi dan semuanya, maka dia akan tetap. Inilah sebuah contoh seorang yang pemimpin yang mempunyai, yang berintegritas, artinya dia mempunyai kejujuran dan dia mempunyai karakter yang kuat. Kejujuran di dalam menyampaikan firman Tuhan itu tanpa mengurangi
dan menambahkan yang disampaikan Tuhan supaya disampaikan pada umat Israel, dan dia juga punya karakter kuat. Jadi karakternya apapun itu dia akan tangguh, apapun yang dihadapi dia tidak akan pernah mundur, karena hanya kebenaran yang akan disampaikan kepada umat Israel supaya umat Israel berbalik dan kembali menyembah pada Tuhan. Ada teruna yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop yang kita baca dan melalui uraian yang sudah kita lihat tadi, ada dua hal yang mau saya sampaikan berkenaan dengan supaya kita menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Hal yang pertama yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa kalau kita mau menjadikan seorang pemimpin yang berintegritas, kita harus sadar bahwa seorang pemimpin itu adalah hamba dan sekaligus murid. Seorang pemimpin itu dia adalah jomos sekaligus seorang yang bijaksana. Bagaimana kita mau menggambarkan itu sebagai jomos yang bijaksana dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru kan ada dikatakan bahwa bagi dunia pengikut Kristus itu adalah sebuah kebodohan, tetapi bagi pengikut Kristus itu adalah keberuntungan. Itu harus kita garis bawahi di sini supaya kita mengerti bahwa kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, kita harus menyadari kita ini seorang hamba dan kita murid. Dan kita sebagai hamba dan murid, kita harus selalu mendengarkan dan menyampaikan pesan yang dilakukan dan melakukan perintah dengan setia, atau dalam bahasa simpelnya bahwa kalau kita menjadi seorang pemimpin yang berkarakter, maka kita harus menjadi pelaku firman. Hal yang kedua, bahwa pada saat kita ingin menjadi seorang pemimpin, maka kita harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, supaya kita ini mengerti dan kita mampu melakukan kehendak Tuhan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Supaya apa? Supaya orang lain juga mendapatkan keselamatan dari apa yang kita lakukan itu. Satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Apakah kita mau menjadi pemimpin yang berintegritas? Iya. Betul. Kita harus menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Maka itu jangan pernah tidak membaca firman Tuhan. Tidak pernah membaca firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, tetapi bacalah itu setiap waktu. Lalu karena dengan hal ini, maka kita sekalian teruna-teruni semuanya akan memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, dan kita pasti akan mampu melakukan firman Tuhan itu dengan setia dan taat. Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 71, Tuhan Yesus Sahabat. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bekung paling
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Baik, kami mengambil tatamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sudah memimpin hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Engkau teguhkan, Engkau sempurnakan di dalam pengertian kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, terima kasih atas setiap hal ini. Sempurnakanlah semua pengertian ini, karena hamba-Mu yang menyampaikan sangat terbatas sekali pengertian hamba. Kami menyerahkan pengertian itu dalam tangan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa untuk para teruna-teruni yang ada di rumah sana Tuhan. Berkatilah mereka dalam segala keadaan mereka. Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka, dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan mereka harus tetap tinggal di rumah, sekolah di rumah, melakukan segala aktivitas di rumah melalui online dan apapun segalanya itu. Engkau tetap memberkati mereka. Memang mereka akan selalu jenuh, tetapi biarlah Engkau membuat kejenuhan itu menjadi sukacita bagi kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa untuk pengurus-pengurus persekutuan teruna ini. Kau memberkati mereka, pimpin dalam mengatur segala sesuatu, dalam merancangkan segala sesuatu, dalam memprogramkan segala sesuatu, dan melaksanakan segala program yang ada, sehingga apapun yang mereka lakukan kerjakan itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala ini. Bapa yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk pendeta kami, pendeta Imawati, pendeta Silvi, dan pendeta Koilmo. Berkatilah mereka di dalam menjalankan tugas panggilan mereka sebagai seorang pendeta. Biarlah apapun itu yang terjadi, Engkau tetap memberikan hal-hal yang baik kepada mereka semuanya, supaya jemaat-Mu ini semakin bertumbuh dan berkembang, bahkan semakin erat melekat di dalam Engkau, sehingga apapun yang dilakukan kerjakan jemaat-Mu ini segalanya menjadi baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-Mu juga di muka bumi ini. Berkatilah dalam segala keadaan, apapun itu Tuhan, Engkau akan membuat segalanya menjadi baik. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia. Berkatilah dalam segala keadaan kehidupan para bangsa kami ini. Buatlah bangsa ini menjadi bangsa yang penurut. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, mulai para presiden, wakil presiden, para menteri, dan wakil yang di daerah, gubernur, bupati, dan camat juga, sampai ke RW dan RT. Kami serahkan kepemimpinan mereka ke dalam tangan, biar mereka mengerjakan segala sesuatu ini dengan takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini. Kami serahkan doa permohonan ini ke dalam tangan-Mu, dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk ibadah persekutuan teruna yang akan datang. Engkau membimbing tuntun supaya bersabar-sabar menjadi semakin lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, "Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Mari kita bernyanyi dari
PJ 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam surga, ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami agar menjadi berkat ya Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan, agar dapat kembali merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan. Haleluya. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam Orta PT. Seperti biasa, minggu depan akan ada ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang kita adakan secara daring jam 7.30. Yo, hari ini hari spesial untuk dirimu. Bertambah 1 tahun untuk usiamu, bertambah lagi, bertambah untuk dewasa. Temukan jati diri untuk lebih berarti. Buanglah jauh jalan pikiran anak kecil. Jaga emosi dan juga amarahmu. Patuhi nasihat kedua orang tuamu. Kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Selanjutnya kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang kan. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Mari kita akhiri ibadah kita ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna ini. Engkau tetap memberkati apapun yang sudah kami lakukan, kerjakan, pimpin supaya kami mampu melakukan apa yang sudah Engkau firmankan semuanya kepada kami ini. Terima kasih ya Bapa di surga atas semuanya ini. Para teruna dan teruni yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.